sama bapak saya ingin lanjut kuliah ya, jenengan ampun pikir soal biaya biar saya saja yang ngurus. Kuliah sambil kerja menjadi sales sales roti, pagi kirim barang sambil bawa baju untuk kuliah ya, saya kirim barang ke pasar-pasar, nanti ketika sudah siang selesai saya lanjut pergi ke kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pojok Saika bareng saya Echa, host podcast kali ini. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang sosok yang menginspirasi kita semua, di mana yang awalnya dari seorang sales roti yang berhasil bertransformasi menjadi ASN Kementerian Agama. Sangat keren bukan? Nah, beliau merupakan lulusan STAI Al-Kamal sendiri, yaitu Mas Ali Makmun, SH. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin Mas Ali bisa memperkenalkan atau menceritakan background sedikit tentang Mas Ali. Silakan Mas Ali. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ali Makmun, salah satu alumni STAI Al-Kamal Sarang angkatan 2019. Saya asli dari Desa Mlagen, Pamotan, atau lebih tepatnya kalau dari sini sekitar 1 jam ya. Terus tapi sekarang saya berdomisili di Tuyuan, Pancur, Rembang. Latar belakang saya dari keluarga yang mungkin bisa dibilang cukup sederhana ya. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, saya rasa di menengah ke bawah ya. Tapi karena saya niat dan tekad kuat ingin lanjut kuliah dulu, hingga akhirnya alhamdulillah sekarang bisa menyelesaikan studi S1 hingga selesai. Begitu Mbak Eca. Oke, terima kasih atas pemaparan profil sedikitnya. Mungkin Mas Ali bisa diceritakan bagaimana awal masuk di STAI Al-Kamal Sarang hingga aktif di berbagai organisasi. Dan kebetulan Mas Ali juga pernah jadi ketua Senat Mahasiswa ya. Bagaimana pengalaman ini bisa membentuk pribadi Mas Ali sampai sekarang, sampai hari ini gitu? Apakah ada pengaruh gitu? Oke. Jadi dulu memang semenjak saya selesai SLTA, dulu saya alumni MA Darul Hidayah Mlagen ya. Pada waktu itu saya beringinan kuat ingin melanjutkan pendidikan, lanjut di tingkat perkuliahan. Tapi karena ada suatu hal yang menyebabkan saya belum bisa lanjut kuliah, ya dengan terpaksa saya sementara berhenti dulu. Hingga akhirnya setelah berhenti selama 1 tahun, saya akhirnya bisa daftar. Dulu saya daftar pakai uang kebetulan pada waktu itu ada job menjadi relawan demokrasi pas waktu pemilihan umum. Nah dari situ saya buat daftar di kampus Al-Kamal Sarang ini. Menurut saya itu bagian dari sejarah hidup saya itu. Pada waktu itu saya matur sama orang tua, sama bapak ibu saya. Bapak saya ingin lanjut kuliah ya, jenengan ampun pikir soal biaya biar saya saja yang ngurus ya. Akhirnya ya, saya nekat meskipun pada waktu itu ya masih apa adanya. Terus kebetulan saya kuliah sambil kerja menjadi sales roti, kirim roti di pasar-pasar begitu. Terus kuliah berproses hingga akhirnya juga ikut berbagai organisasi di kampus. Karena menurut saya dulu kalau kuliah saja sepertinya kok eman-eman. Akhirnya ya saya kuliah, organisasi, bekerja ya begitu terus setiap hari. Bahkan saya dulu ingat jadi kalau di Al-Kamal ini kan kuliahnya 3 hari ya. Biasanya kebetulan pas
waktu hari mengirim barang itu biasanya saya ini pagi kirim barang sambil bawa baju untuk kuliah ya. Saya kirim barang ke pasar-pasar, nanti ketika sudah siang selesai, saya lanjut pergi ke kampus karena apa ya, biar efisiensi waktu dan tenaga lah gitu. Terus apa, ganti baju di base camp. Saya ini nostalgia yang sangat apa ya, berkesan dalam hidup saya. Ya begitu Mbak Eza. Oke. Mungkin saya pengen tahu lebih dalam terkait tadi katanya sambil kerja kirim roti, Iya. dikirim-kirim ke pasar-pasar nih. Rotinya itu buat sendiri apa dari orang dijual ke pasar-pasar apa? Roti itu buatan dari pabrik. Jadi kebetulan saya sama saudara Pak Lek, paman saya nggih. Jadi sebelum saya jadi sales roti itu sudah beberapa kali mencoba berbagai barang. Pernah jajan-jajanan, pernah permen, terus keliling ke pasar. Terus akhirnya saya diajak Pak Lek saya untuk apa, bangun bisnis roti itu. Ya, alhamdulillah mulai dari saya awal kuliah sampai lulus wisuda, saya menjadi sales roti itu. Terima kasih Kak Ali. Nah, sekarang Mas Ali sudah menjadi CPNS di Kemenak KUA Pancer, ya? Iya. Bagaimana proses perjalanan hingga bisa sampai ke titik ini? Jadi setelah saya selesai studi S1 di sini di Al-Kamal, akhirnya menikah, ketemu jodoh sama orang Pancur, dan kebetulan istri saya itu juga kerja di KUA. Terus suatu ketika ketemu info perekrutan CPNS. Berkat dorongan dari istri dan juga keluarga disuruh untuk ikut, ya saya lalui, alhamdulillah berhasil lolos, dan alhamdulillah juga kebetulan ditempatkan di dekat rumah di Pancur sendiri ya. Saya sekarang domisili di Pancur. Nah, gini Kak Ali, banyak mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang ini kan berasal dari keluarga yang dibilang sederhana, sama seperti panjenengan. Apa pesan Mas Ali untuk adik-adik mahasiswa agar tetap semangat mengejar cita-cita? Menurut saya tetap lanjutkan apa yang sekarang dilakukan dengan niat dan tekad kuat. Insya Allah apa yang dicita-citakan tersebut, yang diinginkan, insya Allah bisa berhasil. Karena ada pepatah mengatakan itu ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, artinya apa? Artinya jadi kalau masih muda ya tirakat dulu, bersusah-susahlah dulu lah, jangan cari kesenangan. Jika kamu mau tirakat, mau bersusah payah terlebih dahulu, insya Allah nanti di masa tua kesenangan, kebahagiaan itu bisa dicapai. Iya. Luar biasa sekali cerita inspiratif dari Mas Ali Ma'mun Ese. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi buat yang nonton dan khususnya mahasiswa STAI Al-Kamal Sarang sendiri. Terima kasih banyak kepada Mas Ali Ma'mun atas waktunya dan cerita inspiratifnya. Semoga makin sukses dan tetap jadi inspirasi untuk mahasiswa dan alumni STAI Al-Kamal Sarang. Saya Eca pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.